Bayangkan Anda baru dipercaya menjadi nahkoda sebuah kapal. Hal pertama yang Anda lakukan tentu bukan langsung menarik tuas gas menuju lautan lepas. Anda akan memeriksa kondisi mesin, memastikan bahan bakar mencukupi, mengecek layar navigasi, melihat cuaca, mengenali kemampuan awak kapal, hingga memastikan lambung kapal tidak mengalami kebocoran. Semua langkah tersebut dilakukan karena keselamatan pelayaran bergantung pada pemahaman terhadap kondisi kapal. Organisasi pun demikian. Sebelum mengubah arah perusahaan atau unit kerja, seorang pemimpin harus memahami seluruh kekuatan dan kelemahannya. Keputusan yang baik lahir dari pemahaman yang utuh, bukan dari asumsi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan bagi seorang yang baru menjadi pemimpin tim? Yang pertama, mengenali kekuatan organisasi. Setiap organisasi memiliki aset yang dapat menjadi penggerak utama pencapaian tujuan. Sayangnya, banyak pemimpin baru lebih cepat menemukan kekurangan dibandingkan mengenali kekuatan yang telah dimiliki. Akibatnya, mereka sering mengabaikan potensi besar yang sebenarnya dapat menjadi modal awal untuk mencapai target. Kedua, kenali sumber daya manusia, SDM. Tidak ada organisasi yang lebih kuat daripada kualitas orang-orang di dalamnya. Teknologi dapat dibeli, sistem dapat diperbarui, dan modal dapat dicari, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada manusia yang menjalankannya. Sebagai pemimpin, kenalilah setiap anggota tim secara lebih mendalam. Jangan hanya mengetahui nama dan jabatan mereka. Pahami pengalaman kerja, kompetensi, kekuatan, kelemahan, motivasi, serta potensi yang mereka miliki. Ketiga, kenali sistem. Sistem adalah mesin yang menjaga organisasi tetap berjalan meskipun individu berganti. Organisasi yang sehat memiliki sistem yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dijalankan secara konsisten. Sebaliknya, organisasi yang terlalu bergantung pada individu akan menghadapi kesulitan ketika orang tersebut pindah atau pensiun. Keempat, produk. Produk adalah wajah organisasi di hadapan pelanggan. Dalam dunia perbankan, produk tidak hanya berupa tabungan atau kredit, tetapi juga layanan, kemudahan transaksi, hingga kualitas pelayanan. Pemimpin harus memahami produk unggulan, produk yang kurang diminati, produk dengan risiko tinggi, kontribusi masing-masing produk terhadap pendapatan perusahaan. Dengan memahami karakter produk, pemimpin dapat menentukan prioritas pengembangan yang lebih tepat. Kelima adalah kenali budaya kerja. Budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi karakter organisasi. Budaya tidak selalu tertulis. Budaya terlihat dari bagaimana orang bekerja ketika tidak ada yang mengawasi. Budaya yang baik harus dipertahankan. Budaya yang buruk harus diperbaiki secara bertahap. Poin keenam yaitu keuangan. Setiap keputusan pemimpin pada akhirnya akan berdampak pada kondisi keuangan organisasi. Karena itu, pemimpin harus memahami kondisi finansial secara menyeluruh. Beberapa indikator yang perlu dipelajari antara lain: pertumbuhan pendapatan, biaya operasional, tingkat profitabilitas, kualitas aset, efisiensi operasional, rasio-rasio utama sesuai jenis industrinya. Pemimpin yang tidak memahami kondisi keuangan ibarat nahkoda yang berlayar tanpa mengetahui berapa banyak bahan bakar yang tersisa. Dan poin yang terakhir adalah reputasi. Reputasi tidak hanya dibentuk oleh kualitas produk, tetapi juga oleh pelayanan, integritas, kepatuhan, serta hubungan organisasi dengan para pemangku kepentingan. Pemimpin perlu mengetahui bagaimana organisasi dipandang oleh pelanggan, regulator, mitra bisnis, masyarakat, maupun karyawannya sendiri. Reputasi yang baik merupakan modal penting dalam membangun pertumbuhan jangka panjang.
Sampai di sini sub bahasan tentang New Alpha atau yang disebut juga pemimpin baru. Tetap semangat dan sampai berjumpa di video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.